hal ini demokrasi, yang selama ini kan kalau kita lihat keputusan-keputusan politik dari Ibu Megawati itu sangat menjaga konstitusi, termasuk juga soal penolakannya terhadap perpanjangan masa jabatan Jokowi yang berdampak sekarang ini PDIP dibuat babak belur gitu. Menurut saya lebih penting PDIP ada di parlemen dan lakukan semacam politik pemantauan atau politik yang kritis terhadap Presiden Prabowo supaya ada kompetisi ide itu. Kalau PDIP masuk dalam kabinet itu banyak hal yang mesti dikompromikan karena PDIP pasti datang dari tradisi wong cilik. Gerindra juga punya sense of kerakyatan. Tapi banyak partai yang sebetulnya di awal dia berupaya untuk masuk dalam kabinet tetapi bukan dengan motif sense of justice, tapi dengan motif positioning di situ untuk memungkinkan punya kesempatan mengatur kebijakan dan hal-hal yang diuntungkan karena ada di dalam kabinet. Lalu mulai proyeksi ke 2029 apa yang bisa diambil keuntungan dari posisi di kabinet. Kan ini mesti kita tinggalkan dulu. Karena kita mau fokus pada perbaikan ekonomi, kita mau fokus pada keamanan global, kita mau fokus pada perlindungan lingkungan, kita mau fokus pada persaudaraan manusia sedunia tuh. Jadi ide-ide itu yang akan dialami oleh Pak Prabowo di dalam kabinet yang akan datang. Jadi percaturan politik lokal atau nasional akan tergantung pada keadaan global, soal ekonomi, soal iklim, soal pertandingan senjata. Jadi semua itu memerlukan semacam realignment di dalam politik nasional yang sangat mungkin juga akan lebih baik kalau tidak diganggu oleh persaingan ideologi partai-partai di dalam kabinet nanti kan. Nah itu mungkin yang harus dipikirkan atau saya kira sudah dipikirkan oleh Presiden Prabowo bahwa untuk efisiensi seharusnya kebijakan-kebijakan kabinet yang akan datang itu harus ada yang kontrol dan kontrol itu harusnya ada di parlemen karena secara konvensional parlemen adalah wilayah untuk yang memungkinkan kita bercakap-cakap secara lebih kritis. Kalau kabinet kan itu ada hierarki di situ yang diputuskan di sidang kabinet itu harus diikuti oleh semua partai. Tetapi nanti karena kita sistem multipartai bisa beda apa yang diucapkan di kabinet dengan positioning yang dikuasai oleh partai sebut aja PDIP misalnya di parlemen yang adalah mayoritas tuh. Jadi kemampuan kita untuk mengorientasikan negeri ini di dalam dua hal, yang pertama adalah stabilitas dalam negeri, yang kedua adalah pengetahuan dan kapasitas untuk deal dengan isu-isu global, isu security, isu environment dan isu human solidarity.